Nah, jadi IAT itu kepanjangan dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, di beberapa kampus yang lain itu disingkat dengan IKT. Ya, tetapi karena pengucapannya lebih mudah yang IAT, sehingga kita lebih gampang kita memakai nama prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kita ada SK Rektor yang menyebut Ilmu Al-Quran dan Tafsir, bahasa Inggrisnya itu adalah Quranic Studies Program. Jadi kalau ada istilah itu, maka inilah yang dimaksud dengan IAT di UIN Sunan Kalijaga. Jadi yang ada yang spesial di Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga ini adalah tempat bertemunya para begawan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir di Indonesia. Jadi kita tahu di Indonesia ini ada Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang itu adalah organisasi Prodi IAT se-Indonesia. Ini para pendiri dan pengurusnya yang aktif motornya itu adalah dari Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga, mulai dari Profesor Saidan Samsudin yang mencetuskan hermeneutika makna Gombalza, ada juga Profesor Abdul Mustaqim yang mencetuskan tafsir Maqasidi, dan juga ada Pak Rafiq PhD yang mencetuskan Living Quran dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak sekali keilmuan-keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga, dan ini sudah sifatnya nasional ya. Bahkan catatan kita tentang studi Living Quran itu sudah dilirik di jurnal-jurnal internasional di Malaysia. Nah, insya Allah dosen-dosen yang ada di kita juga memanfaatkan dosen-dosen yang lulusan dalam maupun luar negeri ya. Di sini adalah melting top atau melting stop, dari titik temu antara keilmuan timur dan barat ya, dan juga keilmuan lokal ya. Kita ramu menjadi keilmuan lokal keindonesiaan ya. Jadi di sini ada dosen-dosen yang lulusan Amerika ada ya, ada yang dari lulusan Eropa ada, yang lulusan Timur Tengah juga ada, dan itu semua kita ramu demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kira-kira keislaman yang akan dikembangkan dalam prodi ilmu tafsir di UIN Sunan Kalijaga adalah tafsir-tafsir yang itu mengembangkan pola-pola pemikiran berkebangsaan dan berwawasan nasional yang sangat kompatibel dengan kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Berbicara mengenai profil lulusan Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga, sudah banyak lulusan IAT yang akhirnya berkarir menjadi dosen, bahkan sampai menjadi profesor atau guru besar di berbagai kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak juga di antara mereka yang berhasil menjadi rektor, dan juga yang tidak bisa kita abaikan bahwa beberapa pejabat di Kementerian Agama itu juga lulusan dari Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga. Selain menjadi seorang akademisi atau dosen, yang baru-baru ini belum lama adalah mahasiswa Prodi IAT itu bisa mendaftar untuk menjadi guru Al-Quran Hadis di sekolah-sekolah baik madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah. Beberapa di antara mereka sudah ada yang menjadi guru PNS di MAN 1 Yogyakarta, ada juga yang di luar Jawa. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun tidak lulusan dari tarbiyah, tapi tetap bisa menjadi seorang guru dan tidak perlu mengambil kuliah Akta 4. Selain akademisi, lulusan Prodi IAT juga banyak sekali yang menjadi pemuka agama, menjadi tokoh agama di masyarakatnya masing-masing, menjadi kiai, menjadi ustadz atau ustazah. Banyak di antara mereka yang berhasil mendirikan pondok pesantren. Selain itu, ada juga
lulusan prodi IAT yang menjadi peneliti, baik peneliti pemula maupun akhirnya menjadi peneliti yang profesional. Tentunya semua itu tidak dilakukan tanpa usaha. Semua profil lulusan itu bisa dicapai dengan Profil lulusan yang sudah dicanangkan oleh prodi IAT itu didukung oleh kurikulum yang akan memberikan pengantar atau mata kuliah yang akan mengantarkan mereka untuk menjadi ekspertis di bidangnya masing-masing. Jadi, teman-teman mahasiswa prodi IAT UIN Sunan Kalijaga, kalian tidak perlu berkecil hati ketika ditanya, besok kamu lulusan IAT mau jadi apa? Gak usah berkecil hati, karena lulusan prodi IAT itu sangat fleksibel. Dia bisa masuk di kalangan akademisi, bisa masuk menjadi praktisi sosial keagamaan di masyarakat, dan juga bisa menjadi seorang peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Kadafi, dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Menurut saya ada 3 alasan kenapa mahasiswa harus nyaman dan senang untuk melanjutkan studinya di prodi kita. Baik, alasan pertama, kenapa melanjutkan studi di prodi IAT itu adalah privilege, adalah bahwa kita terkenal dan sudah dikenal luas, mampu melahirkan banyak sekali pakar yang menjadi pionir dalam bidang-bidang kajian studi Quran dan tafsir. Untuk menyebut beberapa, di bidang studi hermeneutika dalam hubungannya dengan studi Al-Quran, kita punya Prof. Sahiron. Tentang living Quran dan living hadis, kita punya Pak Rafiq dan Pak Mansur. Dalam bidang revitalisasi turos dan pendekatan yang up to date terhadap hazanah-hazanah Islam klasik, kita punya Dr. Abdul Jalil, dan saya sendiri juga bagian dari gerakan itu. Kemudian ada diskursus tentang terjemah Al-Quran, kita punya Pak Fadil Lukman, dan banyak sekali pakar-pakar yang saya yakin itu menjadi pionir tidak hanya dalam lingkungan UIN Sunan Kalijaga, tapi dalam studi Islam di Indonesia secara umum. Keunggulan kedua adalah di mana di prodi kita ini keseimbangan antara turos Islami dengan literatur berbahasa asing itu ditekankan sejak awal perkuliahan dan menjadi trademark yang kita selalu kedepankan. Pengetahuan mahasiswa dalam teks-teks berbahasa Arab, teks-teks berbahasa Turki itu harus sejalan beriringan dengan teks-teks yang menjadi bagian dari khazanah intelektual lebih umum, misalkan yang berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman. Keunggulan ketiga adalah bagaimana menurut saya program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga, baik para dosennya maupun mahasiswanya, itu berusaha untuk mencari keseimbangan antara apa yang kita sebut sekarang sebagai tradisionalisme dan modernisme. Misalkan dalam hal pembelajaran, kita mengenal ada beberapa dosen yang sangat fokus dengan metode pesantren seperti Bandongan, Sorogan, dan juga ada yang fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepenulisan artikel, kepenulisan review. Itu semua penting untuk membuat mahasiswa itu cakap dalam hal ilmu tradisional, tapi tidak lupa bahwa mereka harus ikut catch up dengan apa yang terjadi di dunia modern. Hal lainnya yang saya temukan sangat menarik di prodi kita adalah situasi atau iklim akademik yang sangat inklusif. Jadi kalau teman-teman datang ke prodi IAT, suasana pesantrennya ada, tapi di saat yang sama suasana profesional sebagai hubungan dosen dan mahasiswa baik di perkuliahan maupun di cara berinteraksi sehari-hari itu juga tidak lepas dari iklim pendidikan modern yang sangat profesional dan mengedepankan etika. Saya pikir 3 hal ini menjadi ciri utama dan keunggulan dari prodi IAT UIN Sunan Kalijaga, dan sedianya menjadi alasan mengapa ini adalah privilege yang tidak boleh kalian sia-siakan.
Untuk para mahasiswa Prodi IAT Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya punya 3 pesan untuk kalian. Pertama, enjoy. Perjalanan kalian masih sangat panjang. Yang kedua, terus mengupgrade diri dengan materi yang kalian dapatkan di kelas maupun di luar kelas, dengan skill-skill yang kalaupun tidak harus atau tidak kalian dapatkan di kelas, maka harus kalian dapatkan di tempat lain. Soft skill seperti bercengkrama, berdiskusi, dan kemampuan bahasa itu hal yang wajib. Dan yang terakhir adalah jangan gumunan. Jadi banyak hal baru yang terus berkembang. Kita boleh tidak setuju dengan teori A atau teori B hanya setelah kita selesai membacanya. Bukan bersikap antipati dan menutup diri dari segala hal baru yang mungkin muncul di sekitar kita. IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah salah satu program studi unggulan yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Kita sudah diakui secara nasional dan juga sudah diakui secara internasional. Secara nasional, kita merupakan PTKIN terbaik nomor 1 di Indonesia. Dan secara internasional, kita adalah Universitas Islam terbaik di dunia ke-17. Ini dilansir oleh Unirank 2023. Nah, teman-teman, kita belajar apa sih di IAT ini? Di IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, selain kita belajar tentang Al-Quran, kita juga belajar tentang sosiologi, antropologi, filsafat. Kenapa kita belajar seperti itu? Kenapa kita tidak belajar Al-Quran saja? Karena ketika kita belajar Al-Quran, kita diharap bisa mempraktekkannya, bisa membuat Al-Quran ini hidup di dalam masyarakat atau dikenal dengan living Quran. Nah, di situ kita perlu bisa menyelesaikan, memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Seperti yang ada dalam Al-Quran, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Alhamdulillah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil meraih akreditasi internasional FIBA. Satu-satunya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Indonesia yang berhasil meraih 3 akreditasi. Yang pertama, akreditasi BAN PT Nasional, yang kedua, AUN QA Asia Tenggara, dan yang ketiga, FIBA Internasional. Di samping akreditasinya yang sudah sangat bagus, Prodi IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga menjadi kiblat atau menjadi poros dari Prodi IAT PTKIN seluruh Indonesia yang lainnya. Di sini banyak sekali dosen-dosen yang menggagas teori-teori baru yang terkait dengan studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, seperti Tafsir Maqasidi, Ma'na Kumagza, dan masih banyak yang lainnya. Selain dosennya yang sangat luar biasa, iklim pendidikan atau atmosfer pendidikan di sini sangat kental, kritis, dan sangat mendukung untuk proses pembelajaran. Jadi di samping dosen dan fasilitasnya yang sangat memadai, lingkungannya juga sangat mendukung sehingga merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat untuk memilih UIN Sunan Kalijaga dan memilih program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di sini. Program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi pada studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun di tingkat internasional. Menarik bukan? Yuk kita simak lebih lanjut. Jadi teman-teman, perkuliahan ilmu Al-Quran Tafsir yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sangatlah istimewa karena seperti yang kita tahu, tafsir secara umum mengambil beberapa sumber literasi yang berada dari Timur Tengah. Namun di sini kita juga dapat mengeksplorasi berbagai sumber literasi yang juga berasal dari Barat. Maka dari itu kita bisa mengetahui kedua belah sisi yang ada dalam ilmu tafsir, sehingga wawasan kita tentang ilmu Al-Quran dan Tafsir, juga ilmu-ilmu yang mendukung pembelajaran ini sangatlah lengkap gitu. Kemudian untuk dosen dan juga tenaga pengajar yang ada di sini sangatlah suportif untuk bakat dan minat kalian. Seperti contoh, saya pernah mengikuti tim interviewer FIBA. FIBA yakni badan akreditasi yang berbasis di Jerman. Kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sering mengadakan konferensi baik nasional maupun internasional yang dilaksanakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti contoh konferensi yang diadakan di UKM Malaysia bertemakan Intellectual Discourse of Al-Quran and Hadis, yang alhamdulillah diikuti oleh sebagian peserta konferensi yang
berasal dari mahasiswa S1 dan S2. Kemudian mereka membagikan ilmu dan hasil riset mereka di sana, sehingga hasanah kita tentang ilmu Al-Quran tafsir dan juga hadis bisa dilengkapi dengan adanya kerjasama akademik dari kedua belah negara tersebut. Halo Sobat Tafsir, selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, aku Ahsin dan di sini kami akan menunjukkan kepada kalian fasilitas yang begitu menakjubkan dan kami akan menjelajahi bersama segala apa yang kami tawarkan. Mari kita mulai. Bisa kalian lihat, gedung ini adalah gedung Profesor Dr. Haji Simu. Nah, gedung ini merupakan pusat kegiatan akademik kita loh. Mari masuk dan coba kita lihat. Halo Sobat Tafsir, sekarang kita sudah berada di tempat perkuliahan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yuk kita masuk. Kita udah sampai nih di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, buat kalian kabar bahagia nih, karena gedung fakultas kita yang paling dekat sama perpustakaan loh. Yuk kita masuk. Ini adalah area belajar mandiri Fakultas Usuluddin. Yuk kita lihat. Itu dia keseruan tur Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga kalian bisa secara langsung ya mengunjungi Fakultas Usuluddin. See you!